Video ini buat teman-teman yang baru pertama kali mau naik pesawat dari keberangkatan internasional Bandara Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City, Vietnam, terutama dengan pesawat Vietnam Airlines dengan tujuan Soekarno-Hatta, Jakarta. Untuk maskapai lainnya tinggal disesuaikan saja dengan counter check-in dan nomor gate-nya. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Halo, assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke Bandara Tan Son Nhat untuk kembali ke Indonesia. Jarak dari Caravel Hotel ke bandara sekitar 7,6 km yang kami tempuh dengan GrabCar sekitar 30 menit. Padahal nggak terlalu macet, mungkin karena semalam hujan dan pagi ini masih tersisa gerimisnya, jadi kendaraan tidak bisa laju dengan kencang. Pesawat kami VN631 dijadwalkan berangkat jam 10.50. Walaupun sudah online check-in, aku masih khawatir banget. Takut ketinggalan pesawat. Yang sering kulihat dari TikTok dan YouTube, para traveler yang sudah melewati bandara ini, antrian di imigrasinya itu parah banget. Bahkan disarankan sudah tiba di bandara 3 jam sebelum waktu keberangkatan. Sementara aku tinggal punya waktu 2,5 jam saja. Sempat WA-an sama Mai Tan, temanku yang asli orang Vietnam. Katanya nggak perlu khawatir, selama sudah online check-in akan tetap ditunggu. Lah bisa begitu ya? Mana tentengannya Ernest banyak banget. Udah bawa tas laptop, kardus, tas punggung, masih bawa kresek juga. Dia kebanyakan belanja oleh-oleh dari Coopmart kemarin. Jadi ribet banget kan bawanya. Tapi biar ribet ngurusin bawaannya, Ernest tetap ngeret koperku yang memang lebih berat dari kopernya dia. Makasih Ernest. Dari tempat drop off, kami memasuki gedung terminal keberangkatan melewati pintu D1. Gak langsung bisa masuk counter check-in karena Ernest mau wrap dulu kardus kecil ini dan ngantri pula. Jadi aku inisiatif untuk cari counter check-innya dulu. Kami harus ke counter check-in untuk drop bagasi di sana. Dari informasi ini, counter check-in dibagi dalam 2 arah. Ke kanan untuk counter I sampai L dan ke kiri untuk counter A sampai H. Untuk Vietnam Airlines VN631 tujuan Jakarta ada di counter C hingga D. Untuk wrapping plastik ini kena biaya mulai dari 80 sampai 100 ribu dong, sesuai dengan besarannya ukuran yang akan di wrap. Kami bergegas ke counter check-in. Jakarta. Counter D6 sampai D10 adalah counter untuk check-in dan drop bagasi untuk kelas ekonomi Vietnam Airlines. Yes. Untuk drop bagasi cukup serahkan paspor karena kami sudah online check-in. Bukti online check-in pun tidak diminta lagi. Sambil nungguin Ernest proses bagasinya, aku mau kasih lihat teman-teman suasana counter check-in dan drop bagasi di E dan D. Ternyata jatah bagasi di sini itu hanya 1 koper per penumpang. Jadi Ernest nggak bisa masukin kardus yang di wrap tadi ke jatah bagasinya. Harus masuk ke kabin pesawat. Dan untuk masing-masing penumpang, bawaan kabin hanya diperbolehkan 1 tas ransel dan 1 tentengan. Ribet kan? Kirain kayak maskapai lain, cuman dihitung total dari beratnya. Jadi bisa bawa beberapa tas ataupun koper asal total beratnya tidak lebih dari 20 kilo. Jadilah si kardus yang di wrap tadi aku yang nenteng. Karena bawaan Ernest itu ada 4 kardus, kresek, tas laptop, sama tas punggungnya. Aduh maaf banget ya teman-teman. Ternyata sebagian kameraku tertutup sama kain kerudung yang aku pakai saat merekam video ini, tapi mudah-mudahan informasinya masih dapat ya teman-teman. Kami bergegas lagi menuju ke imigrasi. Oh ya, di counter tadi selain drop bagasi, untuk boarding passnya itu juga di print lagi. Di depan itu antrian imigrasinya teman-teman, dan kayaknya stuck gitu. Mana panjang lagi antriannya. Antriannya sih nggak sehoror yang di sosmed ya. Mereka punya jalur khusus untuk lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Untuk teman-teman yang buru-buru bisa gunakan fasilitas fast track. Dan ini berbayar. Aku cek di Agoda harganya sekitar 400 ribuan per orang. Sekarang aku sedang berada di komersial area untuk menuju ke gate 22. Karena tidak boleh merekam selama di imigrasi dan security check, jadi aku ceritain aja prosesnya. Jadi sekitar 10 menit aku antri di imigrasi. Di imigrasinya juga nggak ditanyain apa-apa, cuma dicap aja di buku paspornya. Tapi antrian
untuk security check masih panjang dan alurnya itu kebalik ya. Jadi imigrasi dulu baru security check. Biasanya kan security check dulu baru imigrasi. Jam tanganku sampai belum sempat aku pakai. Masih ada waktu sekitar 55 menit lagi sebelum waktu boarding. Alhamdulillah aku nggak ngalamin kepanikan hampir ketinggalan pesawat di bandara ini. Mungkin karena kedatanganku ke sini bukan pas peak season. Jadi antrian imigrasinya tidak terlalu parah. Di security checknya tadi tuh lumayan ribet ya, sampai lepas sepatu segala. Security checknya itu di pool di kanan dan kiri, tapi masing-masing itu cuman ada 2 security check. Jadi totally ada 4 security check di sini untuk penumpang yang sebanyak itu, dan bukan pada saat peak season. Aji bikin lama. Gimana pada saat peak season? Pantesan bisa ngantri sampai berjam-jam. Dan lucunya waktu antri security check ada petugas yang teriak-teriak nyariin penumpang Scoot yang sudah boarding. Nah kalau udah begini, penumpang itu bisa dapat prioritas untuk nyelak antrian yang panjang banget. Mungkin ini yang dimaksud sama Maitan temanku. Nggak perlu khawatir kalau udah online check-in, karena petugas bisa nyariin penumpangnya sampai ke tempat security check. Kembali lagi ke penerbanganku dengan Vietnam Airlines VN631. Masih menuju ke gate 22, saat ini baru gate 19 dan 20. Tampaknya gate 22 ada di paling ujung. Oh iya, di sepanjang komersial area yang aku lalui, banyak counter oleh-oleh dan souvenir khas Vietnam. Dari sini kami turun ke bawah lewat eskalator. Gate 22 ada di bawah. Masih turun 1 eskalator lagi, jadi 2 kali turun eskalator baru nanti sampai di gate 22 sampai 25. Yang terdekat dengan eskalator adalah gate 22. Di bawah kami mampir di Star Cafe karena Ernest masih mau sarapan dulu. Aku sama Patri sudah sarapan di hotel, dari sini kami mencar. Aku masih mau ke toilet dulu, sementara Pak Tris masih mau cari oleh-oleh di atas. Sebelum aku ke kamar mandi, aku spill dulu Ernest sarapan apa di Star Cafe. Coca-Cola dapat dia pak combo, Paket combo. Dessert, gue pilih yogurt. Terus habis itu ada soft drink. Soft drinknya Coca-Cola. Soft drink sama Coke. Ini beli terpisah. Itu beli terpisah. Total $20 sudah sama ini. $20 Ini berapa harganya tuh? sendiri itu 320. 300 ribuan ya, 320 ribuan. Ini harganya Expensive. sendiri hampir $5. Jadi semua harga di counter-counter terminal kedatangan ini dalam dolar. Kalau teman-teman mau ngirit, lebih baik beli makan di luar aja. Untuk air minum, teman-teman bisa refill di dispenser air minum di depan kamar mandi ini. Lumayan bisa menghemat untuk para budget traveler. Kamar mandi wanitanya bersih dan di dalamnya ada 4 bilik toilet. Dan beginilah kesibukan di apron di depan gate 22 sebelum waktu keberangkatan VN631. Udah jam 10, belum ada panggilan boarding. Sudah delay 10 menit tapi belum ada panggilan boarding dan penumpang sudah mulai ngantri di depan gate 22. Antrian penumpang dibagi dalam 3 zona. Zona 1 untuk antrian business class dan premium atau elite loyalty member. Zona 2 untuk premium economy class dan gold atau elite loyalty member. Aku sebagai penumpang ekonomi biasa dan duduk di barisan belakang, jadi berada di zona 3. Dan zona 3 ini memiliki antrian yang terpanjang. Seluruh boarding pass penumpang di-scan dan kami diarahkan untuk menaiki bus. Waktu tempuh dari depan gate 22 sampai ke tempat parkir pesawat yang akan kami naiki memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 8 menit.
Oh, ternyata ini pesawat Vietnam Airlines yang akan membawa kami terbang ke Jakarta. Penumpang bisa masuk ke dalam pesawat lewat pintu depan dan pintu belakang. Saat ini pintu depan ditujukan untuk penumpang dengan nomor kursi 16 sampai 32 dan pas banget aku di nomor 32. Untuk masuk ke badan pesawat, kami difasilitasi dengan tangga. Kami masih antri untuk masuk ke badan pesawat karena perlu waktu untuk menemukan tempat duduk masing-masing penumpang, serta menyimpan barang bawaan. Barisan depan kursi pesawat adalah untuk penumpang bisnis kelas. Tempat dudukku kelas ekonomi ada di belakang dan dibatasi oleh korden. Dan di belakang korden ini adalah tempat duduk kelas ekonomi. Tempat dudukku ada di 32A dan beginilah suasana kabin di kelas ekonomi. Passenger and crew members, we would like to welcome you on board our Airbus 321 flight number VN631 from Ho Chi Minh City to Jakarta. Our estimated flight time to Soekarno-Hatta International Airport is 2 hours and 30 minutes. Thank you, enjoy your flight. Dari jendela 32A, posisiku ada di belakang sayap pesawat. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Untuk video kedatanganku dengan pesawat ini di Bandara Soekarno-Hatta akan aku share pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu teman-teman yang pertama kali akan terbang dari Bandara Tan Son Nhat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman baru menemukan channel ini. Bye-bye dan sampai bertemu lagi di video-video perjalananku yang lain.